Pasrah kepada Allah maksudnya pasrah, tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Itu pondasinya. Kemudian di atas pondasi itu kita bangun ranah yang kedua, yakni definisi yang kedua lanjutannya wal inqiyadul lahu bitta'ah. Dibangun di atasnya dengan ketaatan. Pasrah kita, hati kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kemudian dibangun di atasnya seluruh bentuk ketaatan. Apapun yang datang dari Rasulullah SAW, seluruh jenis ketaatan, maka kita bangun di atasnya, yang wajibnya, yang sunnahnya. Kemudian yang ketiga, setelah dibangun di atasnya dengan bangunan-bangunan yang indah, dengan berbagai bentuk ketaatan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya, maka kemudian yang ketiga dipagari bangunan itu dengan bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kita bentengi agama kita dengan berlepas diri dari seluruh jenis kesyirikan dan para pelakunya. Berupaya untuk menjauhkan diri dari seluruh jenis dan bentuk-bentuk kesyirikan berikut pelakunya. Ini pagar dari agama kita. Pondasi kita sudah dibangun, pondasi kita sudah benar di bawah pondasi tauhid, kemudian dibangun di atas dengan segala bentuk ketaatan. Maka tugas yang paling berat menjaga agama kita dengan pagar bara'atu minasyirki, berlepas diri dari seluruh bentuk kesyirikan. Nah, itu definisi yang sudah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan kata beliau rahimahullah tabaraka wa taala wa huwa thalathu maratib. Agama ini ada tiga maratib, tiga tingkatan. Al-Islamu wal iman wal ihsan. Tingkatan yang pertama tingkatan al-Islam, yang kedua tingkatan al-iman, kemudian yang ketiga tingkatan al-ihsan. Tingkatan-tingkatan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang nanti kita akan baca di matannya. Tingkatan yang pertama tentang keislaman seseorang. Maka dengan keislaman yang ada, kemudian dia pupuk dengan seluruh bentuk keimanan. Maka dengan bentuk keimanan yang ada, maka dia menjadi orang yang ihsan. Apa gambaran Islam, iman dan ihsan? Maka beliau menjelaskan satu persatu. Yang pertama kata beliau wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatannya itu ada rukun-rukunnya. Tingkatan Islam ada rukun-rukunnya, tingkatan keimanan seseorang ada rukun-rukunnya, dan demikian pula ihsan itu ada rukun-rukunnya. Maka beliau mengatakan fa arkan Islami khamsatun. Maka rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama, 2 kalimat dijadikan dalam satu rukun. Persaksian seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang layak untuk dijadikan sebagai sesembahan, dan persaksian seseorang bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah betul-betul orang yang pernah diutus di atas permukaan bumi. Bukan hanya cerita konon 1400 tahun yang lalu ada seorang laki-laki mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul. Itu rukun yang pertama. Langkah pertama keislaman dan jalan selamat yang ditempuh oleh seseorang, persaksian dengan sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, bahwasanya yang layak untuk diibadahi dari sekian banyak ilah yang ada di atas permukaan bumi, semuanya memang ilah, diakui itu ilah, diakui itu ilah, tapi dari seluruh ilah yang ada, yang layak untuk dijadikan sesembahan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mempersaksikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua wa iqamus shalah, menegakkan salat 5 waktu sehari semalam, yang juga nanti kita akan ceritakan tentang bagaimana amaliyah salat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ke-7. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Zakat yang dimaksud adalah zakat mal dan seluruh bentuk dan jenis harta yang ada, bukan zakat fitrah saja. Karena kebanyakan kaum muslimin menafsirkan zakat rukun Islam adalah zakat fitrah, padahal yang dimaksud adalah zakatul mal. Wa shaum Ramadan,
Rukun yang ketiga, yang keempat, yakni berpuasa di bulan Ramadan dan segala bentuk hikmah, kemudian faedah, pahala dan seluruh bentuk kebaikan yang dapatkan dalam amaliyah puasa di bulan Ramadan yang dirindukan oleh para ulama kehadirannya. Kemudian Baitillahil Haram, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ini sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kemudian melengkapi rukun Islam kita dengan kelima-limanya, terutama Hajju Baitillahil Haram. Nah, kemudian belum menyebutkan dalilnya satu persatu. Adapun dalil syahadah, fad dalilu syahadati. Dalil dari rukun Islam ini yang pertama tentang syahadah. Syahadah dua kalimat tapi satu rukun. Syahadat yang pertama tentang persaksian seseorang terhadap ilahnya, bahwasanya yang layak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Ali Imran ayat yang ke-18. Syahidullah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala yang mempersaksikan. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan. Kalau dalam bahasa Arab syahidah itu ucapan yang betul-betul dipahami bahwa yang dia ucapkan itu betul-betul sebuah kebenaran. Itu syahidah. Bukan hanya sekedar qaul. Bukan hanya sekedar ucapan. Ketika seorang mengucapkannya kadang ada kedustaan, kadang dia tidak di atas kebenaran. Tapi kalau sudah syahidah, itu ucapan yang keluar dari sebuah keyakinan. Itu syahidah. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi selain dirinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat, seluruh malaikat, tidak ada satupun yang tertinggal. Dalam bentuk jamak wal malaikatu, seluruh malaikat yang ada, dan jumlahnya itu tidak terhingga. Jumlah para malaikat seluruhnya mempersaksikan bahwa tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ulul ilmi, ditambahkan juga orang-orang memiliki ilmu tentang tauhid. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya dalam hatinya tentang tidak ada yang layak memang untuk diibadahi dari sekian banyak ilah yang ada. Ada yang menyatakan batu sebagai ilah, ada yang menyatakan pepohonan sebagai ilah, ada yang menyatakan kuburan orang-orang soleh sebagai ilah, sapi sebagai ilah, dan seluruh bentuk-bentuk makhluk-makhluk yang dianggap sebagai ilah dan disebut oleh mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa itu adalah nama penamaan yang dinamakan oleh bapak-bapak dan mereka. Asmaun sammaitumuha antum wa abakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar nama yang kalian dan bapak-bapak kalian memberi gelar dia sebagai ilah. Padahal ilah sebenarnya yang layak adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu mempersaksikan yang seperti itu. Sama dengan persaksian yang para malaikat. Sama dengan persaksian yang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid mengantarkan kita kepada sebuah persaksian. Bukan hanya sekedar ucapan biasa. Ini syahidah. Ucapan yang di dalamnya mengandung sebuah pengetahuan yang kokoh tentang sesuatu yang diucapkan. Keutamaan ahlul ilmi, khususnya ilmu tauhid. Mereka itu qa'iman bil qisti, tegak di atas keadilan. Bahwa tauhid lawan daripada kezaliman. Maka keadilan yang sebenar-benarnya adalah pengakuan seseorang tentang tidak ada ilah yang layak untuk diibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas lagi la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi kecuali Dia yang aziz, yang hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kokohnya hati seseorang di atas tauhid.
adalah sebuah kemuliaan di dalam hidup ihwatifillah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu harta yang paling berharga yang antum miliki adalah persaksian antum tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harta yang paling berharga. Ketika dalam benak kita tertancap ilmu yang seperti itu, kemudian kita kokohkan dengan lisan kita bahwasanya tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, ini mutiara yang paling berharga. Dan para iblis dan bala tentaranya berupaya untuk mengotori yakni mutiara ini dalam benak-benak anak cucu Adam dengan berbagai syubhat dan syahwat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mutiara ini buat kita sampai kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa mutiara ini. Kemudian beliau menyebutkan wa maknaha. Ketika disebutkan ayat tentang syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang layak untuk diibadahi kecuali dirinya. Para malaikat pun mempersaksikan seperti itu, orang-orang mukmin pun mempersaksikan seperti itu. Maka beliau menyebutkan maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini dia maknanya. La ma'budu dengan la nafiyatan lil jins. La nafiyatan lil jins dalam bahasa Arab itu la, huruf la yang menafikan seluruh jenis apapun dia. Tidak ada sesembahan dari seluruh sesembahan yang ada bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang layak illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ihwatifillah. Yani mengangkat sebuah definisi yang sering kita pahami dalam bahasa Indonesia, la ilaha illallah, itu dengan terjemahan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi yang perlu dikoreksi. Makna yang sebenarnya adalah ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang layak untuk diibadahi, yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada Tuhan selain Allah, orang-orang kufar Quraisy pun mengaku yang demikian. Karena mereka mengatakan bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kufar Quraisy mengaku yang seperti itu. Sementara makna rububiyah dalam bahasa Arab adalah penciptaan, pemilikan dan pengaturan. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada sesembahan yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan sebenarnya dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun yang pertama penggalan kata la ilaha, tidak ada ilah. Itu maksudnya nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, meniadakan, menghilangkan seluruh jenis yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna rukun yang pertama la ilaha. Ketika kita mengucapkan la ilaha, tidak ada yang tidak ada atau dinafikan seluruh jenis sesembahan. Artinya kita hidup di dunia ini tidak ada yang kita sembah dengan mengucapkan la ilaha. Sehingga kalau hanya sekedar penggalan yang pertama ini, maka benarlah orang-orang ateis, komunis. La ilaha, tidak ada yang kita sembah di dunia ini, kita hidup bebas saja. Kalau hanya sekedar rukun yang pertama. Nah, rukun yang pertama itu juga menjadi akidah buat kita. Tidak ada yang kita sembah di dunia ini, kita hidup bebas saja dengan la ilaha. Akan tetapi kemudian dilanjut dengan rukun yang kedua, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan ucapan la ilaha illallah. Adapun rukun yang kedua illallah, beliau mengatakan muthbitan al-ibadah lillahi wahdah, la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Menetapkan dengan ucapan ilallah setelah yang pertama, rukun yang pertama kita nafikan, tidak ada yang kita sembah di dunia ini, kita hidup bebas saja. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, diikutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menetapkan ibadah ini, seluruh jenis ibadah yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari,
maka kita tetapkan yang demikian itu lillahi wahdah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu fi ibadati, artinya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, sebagaimana annahu la syarika lahu fi mulkihi, tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Ketika dalam rububiyah di awal pembahasan kita, usul yang pertama kita meyakini bahwasanya tidak ada yang layak menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan keteraturan yang ada. Tidak mungkin dia muncul tiba-tiba. Tidak mungkin dia muncul dengan sendirinya. Dengan keteraturan alam semesta yang ada, pasti ada zat yang menciptakan, yang mengaturnya dan menguasainya. Nah, kita yakini dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita meyakini rububiyah Allah itu satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, maka demikian pula kita menetapkan ubudiyah kepada Allah. Tidak ada sekutu di dalam peribadatan kepadanya sebagaimana tidak ada sekutu dalam kerajaannya. Nah, sehingga ikhwati fillah, ketika rukun yang kedua ini saja pun masih disalahkan ketika kita hanya menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan. Tidak ada rukun yang pertama. Kita tidak membuang jauh-jauh dalam hati kita adanya ilah-ilah yang lain. Ketika di rukun yang kedua saja kita tetapkan kita menyembah kepada Allah, tapi tidak ada rukun yang pertama, tidak ada yang layak untuk diibadahi. Kita hidup bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menyembah Allah, tapi tidak mengikutkan rukun yang pertama. Artinya ketika dia menyembah Allah, tidak menutup kemungkinan dia juga menyembah yang lain, karena dia tidak ikutkan rukun yang pertama. Dan ini kebanyakan menimpa kaum muslimin. Dia meyakini dirinya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, salat dan zakatnya, tapi ibadah-ibadah yang lainnya dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh kepada rukun yang kedua, tapi dia benar di rukun yang kedua, tapi dia terjatuh kesalahan pada rukun yang pertama. Ini kebanyakan yang menimpa kaum muslimin. Maka la ilaha illallah itu betul-betul yang diibadahi dengan seluruh jenis ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang lain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian waktu beribadah kepada Allah, di waktu yang lain beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sesuai dengan rukun la ilaha illallah. Dan inilah keadaan orang-orang kufar yang mana nabi terbaik diutus kepada mereka. Ketika mereka berlayar di lautan, mereka tulus, ikhlas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Berhala-berhala yang ada di tangan mereka buang jauh-jauh ke lautan. Kemudian tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, ikhlas mereka berdoa. Tapi ketika mereka selamat ke pantai, maka kemudian mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi ilah-ilah yang lainnya. Di saat tertentu mereka menyembah Allah, di saat yang lain menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan. Maka la ilaha illallah wa tafillah menafikan adanya sesembahan yang lain. Walaupun manusia menyebutkan ini sesembahan ini, tapi orang-orang mukmin mengosongkan hatinya di seluruh sesembahan itu, kemudian menetapkan hanya satu bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diserahkan seluruh jenis ibadah. Nah, itu dia la ilaha illallah wa tafillah. Barakallahu wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan tafsirannya. Yang pertama definisinya, yang kedua rukunnya, kemudian yang ketiga tafsirnya. Definisinya la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian rukunnya la ilaha illallah, kemudian tafsirnya. Beliau mengatakan wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Adapun tafsirnya agar bisa lebih jelas, kata beliau, belum menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai tafsir ejawanta atau implementasi atau pengamalan kalimat ini. Belum menyebutkan dua ayat. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Belum menyebutkan tentang kisah Ibrahim ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Yang sudah dipahami bahwasanya kaumnya adalah penyembah berhala dan bapaknya adalah termasuk tokohnya dalam penyembahan kepada berhala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah Ibrahim karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau adalah khalil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah beliau. Apa kata Ibrahim kepada bapaknya dan kepada omnya? Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya saya betul-betul bara', berlepas diri, tidak mau dekat-dekat, tidak mau membantu ataupun berikan jalan ataupun memberikan waktu dan tenaga saya untuk urusan mimma ta'budun, terhadap apa yang kalian sembah. Membantu membuatnya, kemudian membantu mengantarkannya, membantu membersihkan tempat-tempat ibadahnya. Bara', berlepas diri. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Ini tafsirnya. Ketika dihadapan di masyarakat dan kaumnya ketika itu penyembahan terhadap berhala, maka beliau berlepas diri, betul-betul berlepas diri terhadap seluruh sesembahan yang disembah oleh kaumnya. Kemudian ditetapkan satu, illa alladzi fatarani. Belum mengucapkan ini di hadapan bapa dan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa innahu sayahdin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Ibrahim menjadikan kalimat ini, kalimat tauhid ini, yakni kalimat yang menjadi wasiat untuk anak keturunannya, kalimat yang akan terus langgeng yang beliau wasiatkan kepada anak-anaknya. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan sebagai panutan dalam urusan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam Al-Qur'an, bahwasanya beliau menjadikannya sebuah kalimat yang terus dididik kepada anak-anak keturunannya. Dan mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang menjadi tujuan daripada ayat ini, kalimat yang terus langgeng untuk anak cucunya. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka mau kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang pertama, bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalam dengan lisannya mengucapkan kepada bapaknya dan kaumnya yang betul-betul dikelilingi oleh berhala, saya bara' berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah kecuali zat yang telah menciptakan saya. Demikian pula tafsirnya di ayat yang kedua surat Ali Imran ayat yang ke-64, qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Nabiullah kepada ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kesinilah kalian kepada satu kalimat yang sebenarnya sama antara kami dengan kalian. Dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, kitab Zabur, Taurat, Injil, sama di dalamnya. Yang ada di diri kalian dan di diri kami sama. Kalimat itu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Itu kalimatnya. Tafsiran tauhid. Sebenarnya sebuah kalimat yang sama kepada ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Di dalam kitab-kitab mereka ajarannya sama, yakni alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ini tafsir tauhid, tafsir la ilaha illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala nusyrika bihi syai'an dengan yakni bentuk isim nakirah, pelajaran bahasa Arab itu syai'an, tidak tertinggal sedikit pun, seluruh jenis. Tidak kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, seluruh jenis. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Demikian pula kita tidak menjadikan satu sama lain itu sebagai arbab, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan sebagai satu dengan yang lain, kita saling
yakni beribadah sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai mereka sebagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan antara kita satu dengan yang lain arbab selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir tauhid. Yang pertama, tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Tidak mendatangi kuburan-kuburan orang saleh meminta dan berdoa di sana. Tidak mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. Tidak membuat sesajian-sesajian yang kemudian pakai untuk menyembah setan-setan dan para jin. Na'budu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penyembahan itu tidak ada kita sekutukan dalam penyembahan, baik dalam satu ritual ibadah ataupun dalam ibadah-ibadah yang sempurna. Tidak kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Demikian pula tidak kita satu sama lain kita jadikan arbab, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalaupun mereka berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, persaksikan oleh kalian bahwasanya saya atau kami termasuk orang-orang muslim. Dasar muslimnya seseorang adalah tauhid. Dan tauhid itu adalah menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kemudian tidak menjadikan satu sama lain itu arbab, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia mencintai sebagaimana dia mencintai Allah, yang kemudian dia disembah sebagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu pondasi seorang muslim, dan itu tafsir tauhid ibadillah. Nah, selesai pembahasan kita tentang rukun yang pertama, penggalan yang pertama daripada rukun Islam, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, kemudian tafsirnya. Nah, sebenarnya di sana juga ada anak gigi-gigi daripada la ilaha illallah. Sebagaimana orang mengatakan bahwasanya la ilaha illallah itu adalah kunci surga, dan tidaklah dikatakan kunci kecuali dia punya gigi-giginya. Dan ada gigi-gigi daripada la ilaha illallah. Nanti tidak dibahas di kitab ini, insyaallah di tempat yang lain. Kemudian wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Dalil tentang syahadah masih rukun Islam yang pertama. Kita memperkokoh apa yang ada pada diri kita hari ini tentang keyakinan persaksian kita terhadap Allah dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini persaksian, dalil tentang persaksian bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memperkokoh apa yang sudah ada dalam benak kita, bahwa memang pernah ada 1400 tahun yang lalu pengutusan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang lelaki bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin kalau kita bayangkan hidup di zaman itu bagaimana bahagianya orang bersama utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih bahagia lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk meyakini bahwa pernah ada orang yang diutus 1400 tahun yang lalu. Dalam keadaan kita tidak melihat secara langsung, dan kita tidak mendengar lisan beliau secara langsung, dan kita tidak melihat kehidupan beliau secara langsung. Yang bisa kita lihat adalah bekas-bekas dakwahan beliau, kemudian kubur beliau, kemudian orang-orang yang pernah bersama beliau kemudian menyampaikan hadis, keterangan-keterangan tentang beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita percaya dengan semua itu. Ini sebuah kemuliaan. Beliau menyebutkan dalil dalam surah Taubah tentang keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun. Pakai lam sama qad. Dalam bahasa Arab ini betul-betul penekanan. Betul-betul berita yang tidak dusta, sebuah kenyataan. Betul-betul telah datang kepada kalian seorang rasul. Yang mana keadaan rasul ini, kata Allah Subhanahu wa taala, min anfusikum, dari jenis kalian. Kalau para sahabat dahulu faham, yang jelas ini bukan malaikat, bukan jin. Min anfusikum, dari jenis kita manusia. Ya, para sahabat tentunya langsung percaya karena langsung berhadapan dengan beliau. Masa-masa kecilnya beliau
dan bagaimana tabiat beliau di masa-masa kecil. Dan kita pun dengan ayat ini meyakini bahwa beliau adalah manusia, bukan di kalangan jin, bukan juga di kalangan malaikat. Kita meyakini bahwa diri beliau adalah seorang manusia, bahkan dengan keterbatasannya sebagai manusia yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis di masa keemasan, yakni syair di masa itu. Di masa ilmu syair sangat berkembang di Jaziratul Arab, kemudian membawa sesuatu yang bisa bahkan mengalahkan syair yang paling tinggi di Jaziratul Arab ketika itu. Bayangkan antum kalau membaca Al-Quran di surat-surat Makkiyah, itu bunyi-bunyi terakhir dari huruf-huruf surat-surat setiap ayat Al-Quran itu sama. Wadduha wal laili idza saja, semuanya. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enak kedengarannya. Sabbih isma rabbikal a'la, dan seterusnya. Itu syair bisa mengalahkan, yakni puncak tertinggi ilmu syair Arab ketika itu. Padahal yang disebutkan adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang tidak mengenal betul tulisan dan baca, dengan keterbatasan sebagai manusia. Min anfusikum, kita yakini bahwa beliau adalah sosok manusia. Azizun alaihi ma'anittum, hanya saja kelebihan beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma'anittum. Beliau sangat merasakan penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat. Beliau sangat mengerti tentang beratnya yang dirasakan oleh para sahabat ketika itu, sehingga beliau membawa syariat itu syariat yang betul-betul ringan, sesuai dengan hati dan pikiran manusia. Beliau tidak ingin membebani umatnya dengan beban-beban yang sangat berat, dan beliau merasakan penderitaan ketika para sahabat pun merasakan penderitaan ketika itu. Harisun alaikum, sehingga beliau sangat bersemangat, sangat berharap untuk semua manusia mendapatkan hidayah. Ini keadaan beliau ketika itu, ya fillah. Saking semangatnya hatinya beliau seperti ini, bagaimana kemudian beliau dalam berdakwah. Bahkan para malaikat pun tidak diberikan kesabaran sebagaimana sabarnya para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan meminta Rasulullah SAW agar kemudian kalau mau saya angkat itu gunung kemudian timpakan kepada mereka. Saking gregetnya para malaikat ketika Rasulullah SAW dihina, Rasulullah SAW dicaci maki, bahkan fisiknya pun diganggu oleh orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Tapi Allah kata Rasulullah SAW, tidak demikian, karena mereka orang-orang yang tidak paham, mereka orang-orang yang belum tahu. Kalau seandainya mereka tahu saya Rasulullah, mungkin mereka tidak akan pernah seperti ini. Mereka orang belum tahu, kata Rasulullah SAW. Saking semangat beliau untuk memberikan hidayah kepada orang yang ada di sekitar itu. Bil mu'minina raufur rahim, akan tetapi ketika orang-orang yang sudah menjadi orang-orang yang beriman ketika itu, raufur rahim, sangat raufur rahim, sangat penyayang kepada orang-orang mukmin. Nah, ini keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ini mengabarkan kepada para sahabat tentang diri beliau dan juga kepada orang-orang yang datang kemudian, termasuk kita hari ini, bahwa ada sosok manusia seperti itu. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada sosok manusia seperti itu, ya fillah. Nah, habis. Nah, kemudian kita bacakan terakhir tentang apa makna di balik persaksian kita, bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ya, dalam hati kita sudah meyakini bahwa memang ada, ini dalil langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hari ini. Kayak kalau para sahabat sudah menyaksikan langsung bagaimana mukjizat itu datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita hari ini dengan ayat ini mengokohkan hati kita agar kemudian kita mengucapkan bahwasanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa makna di balik ucapan itu?
Kata beliau, makna syahadati anna Muhammad Rasulullah, makna ucapan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, kata beliau, ta'atuhu fi ma amara. Itu artinya adalah adanya ketaatan terhadap apa yang beliau perintah. Ini dia maknanya, ikhtifillah. Makna ucapan kita bahwa beliau adalah utusan Allah, yang pertama taat kepada seluruh perintah beliau. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan semua berita-berita yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Entah yang menyampaikan ilmu itu 1-2 orang sahabat, kemudian didengar oleh 1-2 orang sahabat, entah berita itu masuk akal tidak masuk akal, yang jelas sahih dari Rasulullah SAW, itu khabar dari beliau, maka wajib kemudian bagi orang yang persaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah membenarkan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai contoh banyak yang diperbincangkan tentang hadis lalat yang kemudian jatuh dalam minuman kita. Itu kalau dia masuk dalam minuman kita maka dicelupkan seluruhnya, karena salah satu sayapnya adalah racun, kemudian sayap yang lainnya adalah penawarnya. Dia tidak masuk akal menurut kita. Tapi ini khabar dari Rasulullah SAW. Maka kita benarkan apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Maka makna ucapan syahadah bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, yakni menjauhi seluruh apa-apa yang diingatkan atau yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang menjadi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa an la ya'budallaha illa bima syara'a. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang beliau bawa. Nah, usul yang pertama, kita menyembah hanya kepada Allah. Kemudian dengan adanya Rasul, maka poin yang keempat dari persaksian ini, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia ikhwati fillah pembahasan kita malam hari ini yang berkaitan dengan yakni rukun Islam yang pertama. Dipahami bahwasanya Islam itu 3 tingkatannya. Tingkatan yang pertama Islam, kemudian di atas itu adalah keimanan, kemudian di atas itu adalah ihsan, kemudian dirinci satu persatu. Islam itu ada 5 rukun, yang baru kita bahas adalah rukun yang menjadi pondasi Islam kita, yakni 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan yang bermanfaat, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana minal muwahhidin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.